Pemirsa, polisi menghentikan paksa festival musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Hal ini dilakukan akibat jumlah penonton melebihi kapasitas yang membuat puluhan di antaranya pingsan. Ribuan penonton memadati konser musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan akhir pekan kemarin. Mereka berjoget mengikuti irama musik yang dibawakan para pengisi acara seperti grup band Kahitna, penyanyi Isyana Saraswati, hingga Reza Artamevia. Namun karena melebihi kapasitas, sejumlah penonton ditemukan pingsan akibat berdesak-desakan di lokasi acara. Polisi pun terpaksa membubarkan acara karena dapat membahayakan keselamatan. Sejumlah penonton yang kecewa menggeruduk ruangan panitia konser berdendang bergoyang di Istora Senayan, Jakarta untuk meminta pengembalian tiket. Polisi memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian paksa sebelum acara selesai guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat fakta yang kami temukan bahwa di lokasi kegiatan tadi terjadi penumpukan jumlah penonton yang sangat over kapasitas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan jumlah penonton yang sangat membludak, maka kami terpaksa menghentikan kegiatan tersebut. Polisi juga akhirnya mencabut izin festival musik berdendang bergoyang hari ini. Karena sebelumnya panitia menyelenggarakan festival musik ini selama 3 hari, mulai dari Jumat kemarin hingga Minggu ini. Usai polisi membubarkan acara berdendang bergoyang karena banyaknya penonton yang pingsan, panitia akan mengembalikan uang tiket atau refund. Panitia juga meminta maaf karena acara tidak terselenggara dengan baik. Potong kenapa kita digini, karena kata ngerasa acara ini nggak ada rusuh sama sekali, nggak ada masalah sama sekali. Meskipun kemarin ada yang pingsan, itu udah ditangani juga dan dia udah bangun juga. Tapi ya, balik lagi ini pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Teman-teman bisa baca sendiri lah kenapa kayak gini. Aku minta maaf sekali lagi teman-teman. Kami ini ingin supaya acara berjalan dengan lancar. Bukti pertamanya adalah teman-teman masih bertanya kan, kok nggak ada booth OT? Sebenarnya booth OT itu udah buka, udah gede, udah gede banget. Tiba-tiba kalau mau jalan harus dicabut bootnya. Kita ikutin, kita cabut bootnya. Jadi sebenarnya ini regulasi yang kita kejadian di lapangan ini force major. Dan kalau teman-teman tahu, kita udah mengantongi surat izin, makanya polisi datang kan. Kalau misalkan nggak ada surat izin, polisi nggak mungkin datang. Nah itu dari kami. Sekali lagi saya minta maaf. Saya ulang lagi ya. Jadi sore teman-teman bisa langsung akses yang mau di refund. Nanti Google Form-nya nanti kita upload, teman-teman bisa isi. Yang ngerasa dirugikan hari ini berarti isi 1 hari aja. Kalau misalkan nanti yang inget ya, nanti biar catat. Yang teman-teman merasa besok gue udah enak nih menilai acara, silakan isi 2 hari. Ya, pemirsa, polisi terpaksa membubarkan acara musik berdendang bergoyang dikarenakan melebihi kapasitas penonton dalam perizinan yang diajukan. Dari semula izin hanya sekitar 3.000 orang membludak menjadi 21.000 karena melebihi kapasitas jumlah penonton pingsan akibat berdesak-desakan di lokasi acara. Saat ini dengan sangat terpaksa harus kami hentikan tadi tepat pukul 22:10 mengingat fakta yang kami temukan bahwa di lokasi kegiatan tadi terjadi penumpukan jumlah penonton yang sangat over kapasitas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan jumlah penonton yang sangat membludak, maka kami terpaksa menghentikan kegiatan tersebut dan kami akan evaluasi. Untuk izin yang dikantongi sampai dengan 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Namun dari fakta-fakta yang kami temukan sejak kemarin juga sudah Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Balita berusia 2 tahun di Aceh meninggal dunia setelah divonis mengalami gagal ginjal akut. Sementara di Bali, Dinas Kesehatan mencatat jumlah kasus gagal ginjal akut semakin bertambah. Tak kuasa menahan kesedihan Marina, ibu kandung Ifra Mikaela, balita yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut, terus menangis histeris atas kepergian putri sematawayangnya untuk selama-lamanya. Sebelum divonis gagal ginjal akut, Ifra Mikaela mengalami batuk dan diare.
sehingga sang ibu memberikan obat sirup yang dibeli di sebuah apotek di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Namun bukannya sembuh, putrinya malah semakin lemah dan tidak bisa buang air kecil hingga kondisinya memburuk. Dari hasil pemeriksaan dokter selama 2 hari, Kaila divonis mengalami gagal ginjal akut. Namun sayang, dalam perjalanan ke rumah sakit rujukan, Kaila menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat penambahan kasus meninggal akibat gagal ginjal akut. Secara keseluruhan ada 18 kasus dengan diagnosa gagal ginjal akut yang pernah menjalani perawatan di RSUP Profesor Ngurah. 12 diantaranya meninggal, 5 pasien dinyatakan sembuh dan 1 masih menjalani perawatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa penghentian obat sirup yang disinyalir menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak sudah tepat dan membuat penurunan angka pasien sekitar 95%. Kasus yang masuk ke rumah sakit RSCM yang tadinya bisa masuk 4-5 per hari, udah beberapa hari ini kosong, hanya kemarin aja masuk 1, tapi itu karenanya udah lama di Labuan Bajo, ya. Itu yang pertama, yang berita baiknya. Jadi sejak kita menahan penjualan obat-obatan dengan sirup, menurun drastis di seluruh Indonesia yang masuk. Saat ini Kementerian Kesehatan telah melakukan distribusi obat 30 dari Singapura, 16 dari Australia, dan 200 dari Jepang untuk seluruh rumah sakit di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar angka kematian pasien akibat gagal ginjal akut semakin menurun. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Keadilan Sejahtera memberikan lampu kuning bagi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melaju di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan bertemu Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau yang akrab disapa Aher di sebuah acara internal DPP PKS di Jakarta. Pertemuan keduanya disinyalir membahas strategi pemenangan pemilu 2024 serta membangun chemistry dan kebersamaan. Meski begitu, PKS tidak ingin tergesa-gesa menyodorkan nama bakal capres dan cawapresnya. Hal ini karena baru akan mendeklarasikannya pada musyawarah tertinggi di Majelis Syuro yang akan digelar dalam waktu dekat. Dari kita tuh berdiskusikan banyak hal, dan seperti kita tahu bahwa pada masa-masa ini adalah masa di mana kita mempercakapkan tentang rencana terkait dengan 2 tahun yang akan datang, akan ada pemilu, akan ada pilpres. Walaupun yang dibicarakan tadi santai, tidak ada sesuatu yang khusus dalam bentuk kesepakatan dan lain-lain, tapi kita obrolkan tukar pikiran dan prosesnya juga masih panjang. Jadi kita terkait dengan dukungan PKS kepada Pak Anies. Pertanyaannya tadi kan kapan akan deklarasi ya? Tentu seperti jawaban-jawaban para pimpinan sebelumnya, apakah itu presiden partai atau pimpinan-pimpinan PKS yang lainnya. Di PKS ada tradisi di mana sebuah keputusan itu diputuskan di musyawarah paling tinggi, namanya musyawarah Majelis Syuro. Insya Allah pada hari-hari ke depan nampaknya akan ada musyawarah Majelis Syuro, dan salah satu agenda yang ditunggu-tunggu masyarakat ya tentu adalah kapan keputusan tersebut tiba, gitu ya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung dan Papua mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Keputusan mendukung Ganjar ini berdasarkan aspirasi dari kader dan simpatisan di akar rumput Partai Berlambang Ka'bah. DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Hasil rapat pimpinan wilayah DPW P3 Provinsi Lampung yang dihadiri 15 DPC P3 se-Provinsi Lampung bulat menyatakan dukungan bagi Ganjar. Ketua DPW P3 Provinsi Lampung Supriyanto mengatakan, usulan Ganjar sebagai capres P3 untuk Pilpres 2024 akan disampaikan ke DPP P3 di Jakarta. Setelah deklarasi ini, langkah awal selanjutnya ialah konsolidasi kader P3 dari mulai tingkat provinsi hingga desa. Tidak hanya di Lampung, DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua juga resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 hingga 2029 mendatang. Dukungan terhadap Ganjar ini merupakan hasil musyawarah kerja wilayah yang dihadiri seluruh DPC P3 se-Papua.
Ketua DPW P3 Papua Mursidi menjelaskan pilihan nama capres mengerucut ke Ganjar Pranowo setelah para fungsionaris menjaring aspirasi kader dan simpatisan di akar rumput. Aspirasi itulah yang disahkan sebagai suara DPW dan akan diteruskan ke pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ganjar Pranowo terus mendapatkan dukungan di berbagai daerah sebagai pemimpin Indonesia selanjutnya. Dukungan untuk Ganjar digelar dalam kegiatan istighosa dan sholawat, serta doa untuk Indonesia di Tasikmalaya, Magelang, dan Yogyakarta. Ribuan warga daerah istimewa Yogyakarta menggelar satu doa untuk Indonesia dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di Tugu Jogja, Kota Yogyakarta. Kegiatan digelar untuk mendoakan bangsa dan negara agar Indonesia mendapat sosok pemimpin tepat di masa depan. Ketua Panitia Acara Agus Wicaksunanda mengatakan masyarakat DIY menilai sosok pemimpin yang tepat itu adalah Ganjar Pranowo. Agus menjelaskan Ganjar mempunyai ikatan khusus dengan masyarakat Jogja karena pernah memperjuangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 atau Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta saat menjabat anggota DPR RI. Acara bertajuk Satu Doa untuk Indonesia juga digelar di puncak Gunung Tidar yang berada di tengah kota Magelang. Doa dipimpin Gus Miftah, seorang ulama, dai terkenal dan pemimpin Ponpes Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Masa mendoakan agar Indonesia terhindar dari bencana, diberi kedamaian dan kesejahteraan, serta sosok pemimpin yang menjaga keutuhan bangsa. Mereka yang hadir meyakini bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang tepat dan memenuhi kriteria itu untuk menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Setiap permasalahan rakyatnya. Himpunan Santri Nusantara Jawa Barat menggelar istighosah, bersolawat dan doa untuk negeri di lapangan Dadaha, Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya merupakan salah satu kota santri terbesar di Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan Hisnu Jabar melakukan konsolidasi dan doa bersama dalam rangka memperkuat jaringan dukungan Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024. Ganjar dinilai sosok yang peduli kepada santri dan majelis taklim. Selain itu, Ganjar juga mampu membangun komunikasi yang baik dan diterima oleh semua kalangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, relawan dan simpatisan Sandiaga Uno menggelar bazar sembako murah dan program BBM murah di sejumlah daerah. Hal ini untuk meringankan beban masyarakat di tengah harga sembako yang masih tinggi serta dampak kenaikan harga BBM. Bazar sembako murah digelar relawan Ampera Sandi Uno di kawasan Jalan Lorong Tunggal 5 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Masyarakat pun antusias untuk membeli sembako murah yang dijual di bawah harga pasaran ini. Dengan uang Rp50.000, masyarakat bisa mendapat paket sembako senilai Rp100.000. Bazar sembako murah bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat di tengah harga kebutuhan sembako yang masih tinggi. Program bazar sembako murah juga digelar oleh Espas Sahabat Sandi Uno. Voucher sembako murah dibagikan kepada masyarakat di Desa Kadung Agung Timur, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Dengan tertib, masyarakat mengantri membeli paket sembako senilai Rp100.000 hanya dengan uang Rp50.000 saja. Masyarakat mengaku bisa menghemat pengeluaran selama seminggu ke depan dan berharap program serupa terus diadakan. Kenaikan harga BBM sangat berdampak bagi para nelayan di Pantai Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Untuk meringankan pengeluaran nelayan, Batur Sandi Uno Indramayu menyalurkan voucher BBM setengah harga. Nelayan cukup mengeluarkan uang Rp10.000 untuk mendapatkan jerigen BBM senilai Rp50.000. Relawan menyebut program ini sebagai bentuk dukungan untuk Sandiaga Uno yang sejalan ingin menaikkan perekonomian rakyat, khususnya kesejahteraan nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta memberikan santunan pada 2 panti asuhan di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Santunan yang diberikan berupa bahan lauk pauk khas makanan Padang sebanyak 150 bungkus. DPW Pemuda Partai Perindo DKI Jakarta menyalurkan makanan untuk anak-anak panti asuhan Khairunisa dan panti asuhan Muslimin Jaya di Manggarai, Jakarta Selatan. Bantuan yang diberikan ini merupakan kebutuhan mendasar yang setiap hari diperlukan.
Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Partai Perindo untuk meringankan beban sesama terlebih pasca pandemi. Berbagi dengan adik-adik panti asuhan. Hari ini kita ke daerah Saharjo, bagi ke 2 Panti Asuhan Hairunisa dan Panti Asuhan Muslimin Jaya. Yang penting niat dan tujuannya dulu ya, niat dan tujuannya kita awalnya itu untuk berbagi. Penyaluran bantuan ke panti asuhan bertujuan untuk meringankan beban pengurus panti dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak asuhnya. Ya, saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas rezeki yang kami terima dari Partai Perindo. Ini sangat bermanfaat untuk anak-anak saya. Pemuda Partai Perindo berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama meringankan beban sesama. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah memanfaatkan energi sinar matahari untuk mengairi pertanian sayuran hidroponik. Selain ramah lingkungan, energi panel surya ini juga menjadikan warga mandiri energi yang berimbas peningkatan perekonomian. Raungan sirene ini bukanlah penanda akan adanya bencana alam. Namun bunyi sirene ini adalah penanda penyiraman bibit sayuran akan dimulai. Usai bunyi sirene berhenti, secara otomatis air akan menyirami bibit persemaian tanaman sayuran hidroponik milik warga. Ibu-ibu di Kecamatan Tegalreja, Kelurahan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengelola pertanian hidroponik. Menariknya, sistem pengairan di EcoSmart Greenhouse ini memanfaatkan sinar matahari sebagai energi untuk menggerakkan alat penyiraman tanaman. Di pertanian hidroponik ini berbagai macam sayuran dikembangkan, mulai dari pokcoy, selada, kangkung hingga seledri. Pertanian hidroponik ini selain ramah lingkungan juga tergolong canggih. Kelembapan media tanam dan kecukupan pasokan air terpantau secara otomatis yang membuat tanaman tidak mati karena kelebihan air. Manfaatnya sangat luar biasa, itu meringankan kerja kami kelompok karena tidak harus setiap saat untuk menyemprot benih-benih yang kita semai, karena ada penyemprotan secara otomatis dari panel surya tersebut. Kemudian kami memanfaatkan tanah kosong yang ada di bantaran rel kereta api ini untuk kegiatan ibu-ibu, khususnya penanaman sayuran hidroponik. Dan itu manfaat buat kami keluarga karena sayuran ini memang sangat higienis tanpa pestisida. Sistem pengairan pertanian hidroponik ini merupakan inovasi dari Politeknik Negeri Cilacap. Energi yang dihasilkan oleh panel surya yang terpasang di atap ini menghasilkan listrik sebesar 1000 watt untuk penyiraman tanaman 2 kali dalam sehari. Menggunakan pompa yang dengan tenaga matahari untuk menyemprot tanaman ini, seperti itu. Keuntungannya apa, Pak? Keuntungannya pertama energinya murah, ya. Terus keduanya lebih efektif penyemprotannya lebih merata, dan tenaganya juga lebih murah karena kita sudah otomatisasi di sini. Nyemprot sendiri. Kita kebutuhannya sementara di sini kita pagi dan sore kita atur pagi, kita semprot otomatis juga. Karena memang di situ itu tadinya masih menggunakan listrik ya, artinya menggunakan aliran listrik. Nah, kita mencoba agar listrik yang ada di Kampung Gadis ini bisa mandiri. Artinya mandiri dan tidak berbayar. Nah, makanya kita bantu dengan solar cell untuk keberlanjutan ya. Jadi untuk keberlanjutan program yang ada di sana itu. Sayur mayur yang dihasilkan dari pertanian hidroponik ini dapat dinikmati oleh seluruh warga secara gratis. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang melaporkan problem pertambangan ke Komisi 7 DPR RI. Salah satu poin penting yang dilaporkan adalah daya serap tenaga kerja asing yang lebih dominan di perusahaan tambang PT AMNT. Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang menggelar diskusi publik yang bertema problem pertambangan aman Nusa Tenggara.
Acara ini juga dihadiri anggota Komisi 7 dari DPR RI, Adiana Pitupulu. Salah satu yang menjadi pokok bahasan adalah temuan pelanggaran yang dilakukan PT AMNT selama beroperasi. Setidaknya ada 4 poin temuan yang dibahas selama diskusi, yakni terkait daya serap tenaga kerja asing, penjualan limbah tambang, kecelakaan kerja, dan pelanggaran HAM. Menanggapi temuan ini, anggota Komisi 7 DPR RI, Adiana Pitupulu, berencana memanggil perwakilan perusahaan tambang yang dilaporkan. Jika benar ditemukan pelanggaran, Komisi 7 akan merekomendasikan pencabutan izin tambang ke pemerintah pusat. Pengaduan kan harus kita sikapi. Jangan sampai kemudian rakyat merasa pajaknya disia-siakan oleh DPR. Kalau ini pengaduan bisa kita dapatkan segera, tadi sudah dapat, mereka akan bersurat pada Komisi 7, kita panggil, kita cross-check semua data ini. Dan di bawah pemerintahan Jokowi, ya maksud saya jangan bermain-main lah dengan masalah-masalah kerakyatan. Dia pernah cabut 2.000 izin tambang kok. Apa sih susahnya nyabut satu lagi kalau ternyata memang pantas untuk... Badai Nalgai menghantam Filipina Selatan, puluhan tewas dan ratusan terkubur dalam lumpur. Anyus Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara.